Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koribudin. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Datok Rama Palu. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Atarbiyah Rangkas Bitung, mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi makanan yang halal dan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Gak ada. Masuk semua? Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Amin. Kita melanjutkan ke materi, nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang makanan yang halal dan baik. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, ini ayat ini menjelaskan bagaimana perintah Allah itu pentingnya kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Apa itu halal dan apa itu baik? Halal tentunya sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita konsumsi dan jauh daripada larangannya. Baik itu adalah sesuatu hal atau suatu makanan yang bergizi dan menyehatkan untuk tubuh, baik jasmani maupun rohani, seperti itu. Jadi sebelum dilanjutkan, silakan adik-adik, ada yang mau membacakan? Ada. Silakan. Siapa yang mau baca ayat ini? Ayo, Teh Olis, Neng Olis. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulun nabiyul karim. Makanan yang halal lebih baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya dia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan kemungkaran serta mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu arti daripada surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kalau subhat itu apa? Enggak. Subhat itu sesuatu perkara yang belum tentu halal dan haram. Jadi hukumnya belum jelas apakah ini masuk kategori halal atau masuk kategori haram. Seperti itu. Apa contohnya? Kayak kita umpamanya beli daging ayam nih. Beli daging ayam itu kan kalau syariat Islam itu menyembelih ayam itu bisa halal kalau kita menyebut nama asma Allah dalam proses penyembelihannya. Nah kemudian ketika kita membeli ayam tersebut muncul nih keraguan di dalam diri kita, ya kan? Ini disembelihnya menyebut asma Allah atau tidak, gitu kan? Bagaimana solusinya? Nah kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Makanan yang tidak ada label halalnya, nah kan kita nggak tahu ini proses pembuatannya
apakah dari suatu produk yang halal atau yang haram. Maka itu ya barang suatu hal yang subhal. Kita nggak tahu ini halal atau haram. Cermati, fokus untuk melihat video tersebut. Kemudian nanti adik-adik akan membuat sebuah tulisan yang dimana dari video ini sama adik-adik diklasifikasi mana yang halal dan mana yang haram terkait makanan yang ada di video tersebut. Oke ya, mohon diperhatikan. Obat dan makanan kepo bersama Badan Penyelenggara Jaringan Produk Halal BPJPH melakukan 90 tangan olahan yang mengandung unsur babi. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan dari 9 produk pakan halal tersebut 7 diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nih videonya nih, suka makan ini enggak? Enggak. Marshmallow. Video selanjutnya mohon diperhatikan nanti apa? Selanjutnya dibentuk 3 kelompok untuk berdiskusi. 5 orang nanti bekerja sama ya. Oke. Ini 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2-nya. Kelompok 2 5 orang. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nih, berarti kelompok 2 ini. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kerja kelompok ya. Nah, kemudian ini bacalah setiap instruksi dengan seksama. Diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian gunakan Al-Quran, buku atau sumber lain yang relevan. Tuliskan hasil kerja kelompokmu pada lembar yang disediakan tersebut. Nah, yang pertama pertanyaannya, banyak produk makanan di pasaran yang belum jelas status kehalalannya. Ada yang mencampurkan bahan haram atau tidak mencantumkan label halal. Bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita konsumsi adalah halal dan baik? Begitu ya. Nanti
Jawabannya di situ ditulis, hasil berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya kajian ayat Al-Quran QS Al-Baqarah 168 sampai 169 ditulis, diterjemahkan, kemudian dan makna kandungannya. Seperti itu. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan berdiskusi isi lembar kerja yang sudah Bapak temukan. Kelompok pertama silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman-teman kami. Banyak produk makanan di pasaran yang belum jelas status kehalalannya. Ada yang mencampurkan bahan haram atau tidak mencantumkan label halal. Bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita konsumsi adalah halal dan baik? Menurut kelompok kami, jawaban pertama meriksa label halal resmi seperti melihat LPPOM MUI, dan yang kedua teliti komposisi bahan makanan, hindari makanan yang subhat, pilih produk dari produsen muslim atau terpercaya, lebih berkomitmen terhadap kehalalan. Bila ragu bisa tanyakan langsung kepada penjual atau produsen tentang bahan yang digunakan. Gunakan aplikasi atau situs resmi halal. Lihat cara pengolahan dan kebersihannya. Meskipun halal, makanan juga harus baik dan sehat. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dan teman-teman kelompok 2. Untuk pertanyaan yang pertama, dampaknya jika seseorang terus mengonsumsi makanan haram atau subhat? secara spiritual, hati menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya bisa kehilangan keberkahan. Secara akhlak, bisa mendorong seseorang melakukan maksiat dan mengabaikan nilai-nilai Islam. Secara kesehatan, makanan haram biasanya tidak terjamin kebersihan dan gizinya sehingga bisa membahayakan tubuh. Secara sosial, bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan kerusakan dalam masyarakat seperti kecurangan dalam perdagangan makanan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3 perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Apa dampaknya jika seseorang mengonsumsi makanan haram atau mengetahui temanmu akan makan makanan yang tidak jelas? Menurut kami, menegur dengan cara baik dan sopan tanpa menyalahkan atau menghakimi. Yang kedua, memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pentingnya makanan halal dan baik dalam Islam. Dan yang terakhir, mengajak berdiskusi berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, cukup sekian materi kali ini. Kita berjumpa di minggu depan. Nah, sebelum ditutup, ada tugas buat adik-adik, di mana nanti adik-adik membuat tugas, membuat jurnal makanan selama 3 hari dan klasifikasi berdasarkan halal, thayyib, dan syubhat. Itu nanti dari tadi yang sudah dibentuk kelompoknya, dibuat klasifikasi makanan mana yang halal, makanan mana yang haram, makanan mana yang
syubhat. Seperti itu, nanti minggu depan boleh untuk dibawa dan dikumpulkan. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.